Tapi kalau dia sudah disiapkan landingnya, sehingga kalau nanti pas waktu lompat, dia sudah tahu pas waktu di atas harus seperti apa. Ya, landing baru 2 kaki. Turun. Nah, yang pas contoh yang sudut terlalu kecil. Ini sudut mulutnya terlalu kecil. Masihnya kecil dulu. Karena yang salah. Nah, itu masih banyak. Oh, yang kecil. Kita akan contohkan yang salah. Lurus kakinya. Lurus tapi enggak. Terlalu kecil. Seperti itu nanti akan lompat dulu. Iya, betul. Tapi yang jelas beban di lututnya itu akan lebih besar. Ya, jadi makanya harus diperhatikan itu. Maka dari itu kalau ternyata misalkan dengan ketinggian seperti ini kok formnya nggak bagus landingnya, ya solusinya apakah coba kita dengan size yang lebih kecil dulu. Karena kalau bagi saya untuk meningkatkan komponen yang kemarin prinsip overload ketika exercise itu tidak selalu meningkatkan ketinggian, tapi juga mempersulit aktivitas. Saya ketinggiannya seperti ini, dari 2 kaki dari 1 kaki dulu sebelum kita naik. Tapi ada beberapa yang misalkan 2 semuanya sampai ketinggian berapa kemudian baru, ya itu macam-macam. Tapi kalau saya prefer dengan ketinggian sama 2 kaki 1 kaki baru nanti saya akan ganti ketinggian. Ya, nah itu salah satu yang salah, nanti akan membebani di area. Kemudian poin yang berikutnya adalah gnuvarum ataupun gnuvarum saat landing. Jadi naik dari sini mas. Contoh yang kakinya X atau titik X seperti itu. Ya. Kalau kalian perempuan, itu nanti akan paling sering melakukan aktivitas itu. Karena nggak sadar. Dinamik nifalgus pada perempuan itu akan jadi salah satu faktor yang memperberat atau menjadi faktor munculnya di sini. Ya. Nah, teman-teman ketika melakukan aktivitas memberikan exercise seperti ini, teman-teman harus bisa lihat dari depan, dari samping maupun dari belakang. Nah, dari belakang itu nanti akan kelihatan tumpuannya harus simetris antara kanan dan kiri. Nah, nanti akan kelihatan miring atau enggak itu dari visinya dari belakang. Tapi kalau dari samping, teman-teman lihat sudut lututnya terlalu kecil atau sudah cukup. Ya. Nah, misalkan Pak ini terlalu kecil atau sudah cukupnya seberapa? Kalau kita ditanya misalkan sudut pastinya di range berapa, range-nya itu di sekitar untuk awal-awal ya itu sekitar 60 sampai 90. Ya. Jadi disarankan untuk sekitar range itu. Kemudian nanti juga poin yang berikutnya apa? Saya lupa poin yang berikutnya. Landing dan jumping dengan kombinasi satu. Nah itu nanti yang termasuknya asimetris antara kanan itu. Nanti akan kelihatan dari sisi belakang. Jadi misalkan kalau dia lompat, misalkan dia mau lompat dari belakang itu nanti kelihatan lompat tapi dari belakang kan kelihatan mirip. Karena memang selama ini kan kaki yang satu sehat, kaki yang satunya lagi. Kemudian masih ada prinsip yang terakhir. Ada 3. Oke, kalau yang 3 berarti yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah harus ada efek bouncingnya. Contohnya misalkan efek bouncing itu maksudnya ada efek keper. Jadi pas waktu landing itu tidak bisa aku seperti ini. Jadi harus ada bouncing. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah posisi ketika landing itu sama persis seperti posisi ketika kita melakukan squat. Jadi kayak kemarin kita sudah belajar, prinsipnya kalau squat nggak boleh ini karena saya akan jatuh ke depan. Jadi posisinya ketika landing juga harus bersih. Ya. Kemudian rekan-rekan kalau misalkan pas waktu untuk awal-awal mengajarkan untuk latihan landing, kaki yang sakit silakan diekstensikan terlebih dahulu untuk biar bisa nyampe lebih dekat dengan groundnya. Tapi ketika pas waktu posisi bawah dia bar, tetap bar. Tidak, jangan sampai nanti muncul 2 kaki yang tidak bersamaan. Jadi yang misalkan kanan, ya kanan kita akan ekstensikan terlebih dahulu karena untuk memperdekat jarak antara box dengan atau kakinya dengan groundnya. Tapi nanti pas waktu di bawah dia harus bareng. Nah itu tantangan. Jadi nggak bisa shuffling di pas waktunya. Nah yang berikutnya adalah kalau landingnya sudah mulai bagus, ya jadi yang tadi nggak boleh terlalu pendek, kecil, kemudian harus bouncing gitu ya, kemudian tidak boleh nifalgus maupun varum gitu ya, kemudian harus simetris antara kanan dan kiri. Nah nanti yang pas waktu simetris kanan dan kiri itu memang yang paling kelihatan pas waktu saat jumping. Ya. Dan jumpingnya nanti teman-teman silakan diawali dengan posisi squat seperti ini boleh. Jadi kemudian baru lompat. Iya. Yuk silakan.
Sekarang dari bawah kemudian ke atas, nanti turun lagi. Ya. Ya, kemudian landing. Nah, ketika landing, teman-teman, usahakan jangan sampai ada aktivitas lompat ke kemudian. Jadi benar-benar jatuhin aja. Jadi nggak ada. Pas waktu di atas itu nggak ada ini. Nanti kan, ini kan ada lompatan kecil. Kalau landing ya jatuhin aja, tanpa ada lompatan kecilnya pas waktu di sini. Ya, ini kan sekarang sebelum dia lompat, dia sudah naik ke sini. Kemudian pas waktu mau turun, kan ini nanti gini ya. Nah, teman-teman jangan sampai ada. Jadi jatuhin aja. Kemudian posisi pas waktu landing sama persis seperti posisi squat. Jadi teman-teman harus perhatikan, misalkan berkaitan tentang kelebaran ini, jarak antara kaki, tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar juga. Kemudian posisi lututnya juga jangan sampai jatuh di depan ujung kaki. Itu yang harus perhatikan. Lagi. Ulangnya. Lagi. Teman-teman kalau belum bisa melihat ya kamu masih belum. Apa kurangnya? Belum, landingan lagi dulu ini aja. Sampai turun lagi. Ya. Apa kurangnya? Apa? Oke. Lagi. Ya, sekali lagi. Bukan atlet. Berdasarkan yang terakhir ini aja. Ya. Masih ada lompat kecilnya apa? Apa? Masih ada lompat kecil. Jadi yang paling menonjol adalah ketika pas waktu tumpuan, baik pas waktu ya kelihatan yang pas waktu landing, baik landing pas waktu di sini ataupun di bawah, gerakannya kan ada sama seperti posisi squat, tumpuannya masih besar di lutut. Jadi kelihatan pas waktu tumpuan besar di lutut itu misalkan ya walaupun dia nggak sampai yang jatuh ke depan banget, tapi tumpuannya ada di lutut. Beda halnya kalau misalkan tumpuannya nanti akan ada di hipnya. Jadi misalkan tumpuannya akan ada di sini. Iya, tumpuannya. Walaupun sebenarnya nggak, apakah harus dalam banget juga enggak. Tapi akan kelihatan beda manakala antara tumpuannya di sini ataupun dari sini. Walaupun ini misalkan dilihat nggak melebihi ini, nggak ngambil ujung kaki, tapi teman-teman akan bisa lihat ini dominan lutut yang menggerakkan, ataukah hipnya yang menggerakkan. Balik lagi kalau seperti itu kan pas waktu ngajari squatnya. Karena rata-rata orang saat diminta squat itu ketika diminta semakin rendah pasti akan cenderung ke sana. Padahal harusnya nanti teman-teman silakan coba. Dan kadang-kala kalau sudah terbiasa ketika mau menurunkan pas waktu squat lebih dominan ke lutut, ya nanti ketika diminta seperti ini kan. Yuk sekarang kalau enggak teman-teman coba deh squat. Ini lututnya kan kelihatan dominan lagi. Kalau nggak dominan, kalau misalkan ini kalau untuk ngajari pertama ya, turun kemudian pantatnya turun. Pantatnya sih. Ini apa? Lutut apa kaki? Enggak, aku udah. Biasa ya? Susah karena kan udah terbiasa. Rasanya tuh kayak mau dicelupin. Iya betul. Ya memang itu rasanya. Iya. Itu bagus. Kalian. Ada juga yang 90 derajat ke atas. Itu teman-teman memang disarankan untuk sedikit membuka lututnya atau sedikit membuka kakinya ke arah ini. Karena nanti di area pelvisnya ini kalau dipaksa seperti ini terus lurus, dia akan menahan di area pelvis. Karena pelvis itu pas waktu dia kan kualitasnya itu mencapai 80 derajat atau
110 derajat saya nggak lupa. Nanti teman-teman silakan cari. Jadi ketika di range tadi yang saya sampaikan di atas entah 70 atau 110 tadi ya, itu tuh memang ada gerakan kaki yang harus membuka lompat seperti ini. Jadi kalau teman-teman memaksakan untuk lurus seperti ini, ininya yang kalah. Sehingga kalau mau di squat akan lebih gampang ketika lebar. Untuk kemudian lagi sedikit kakinya memang sedikit dibuka. Maka dari itu kalau orang-orang mau melakukan squat tapi yang deep, ya pasti dia akan membuka kemudian susah. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang pas waktu posisi kaki lurus itu hanya berlaku ketika paling tidak di 90 sampai 90 derajat aja. Makanya kalau mau itu kan pasti nanti itu akhirnya disebut dengan sumo squat namanya. Sumo squat itu cocok kan ketika harus sampai dalam nih, awal. Itu sumo squat. Tapi ini adalah refleksnya, karena kan basicnya harus lurus dulu. Karena kita lurus, otot preferensi kita melakukan squat itu teraktifkan secara maksimal. Tapi kalau kita kalau kita sudah menghasilkan ini sebagai salah satu ya, iya. Itu berkaitan tentang gerakan squat yang nanti efeknya akan kalau misalnya teman-teman mau deep squat, ini nanti akan sangat kesulitan ketika kita nanti satu posisi yang bisa tapi effort saja. Iya. Berarti yang bisa karena plyometrik itu antara memanjang dan memendek prosesnya harus cepat. Kita harus coba situ aja. Maka dari itu langsung. misalkan teman-teman menganalisa akhirnya adalah kalau untuk meningkatkan ketinggian lompat dia harus keluarkan lompat. Oh, no easy. Tapi nanti kan ini tergantung kalau semakin rendah berarti kan fleksinya akan semakin besar. Sehingga pas waktu menaik akan susah. Jadi kalau saya di awal-awal memulai satu kaki, satu kaki, karena satu kaki nanti kan akan dimodali buat ini, sebelum ini kan lompat. Sehingga saya akan mulai dengan kursi yang lebih tinggi sehingga atuannya cuma sampai nggak sampai apa namanya berat banget. Jadi kekuatan satu kaki kemudian sehingga kalau teman-teman yang atlet itu nggak perlu kursi dia bisa pakai satu jadi komponennya jadi kalau teman-teman nanti apa namanya handle atlet enggak untuk proses apakah ini untuk proses meningkatkan ketinggian lompat itu proses belakangan karena juga kombinasi dengan teman-teman yang di olahragaan. Tapi kalau menganalisa bagaimana teknik lompat dan mendaratnya atau jumping dan tingginya itu adalah tugasnya dari siswa. Karena kalau formnya tadi dari awal nggak dibenarkan, kemudian apa namanya dilatih terus-menerus dalam posisi yang salah, ya pasti nanti resiko cederanya juga akan besar. Nah ini teman-teman lihat saja sebagian besar di teman-teman yang perempuan dinamik nipalus itu sering dilihat. Jadi itu misalkan. Jadi kalau nanti misalkan Pak bagaimana apakah misalkan mau latihan lompat belum latihan lompat ke box sebenarnya bisa juga teman-teman melakukan holding terlebih dahulu. Jadi kalau yang saya sering pakai adalah menggunakan trampolin. Jadi untuk efek holdingnya ya satu. Nanti kalau cara ini karena nanti akan ada perbedaan antara lompat dengan loncat. Ada yang vertikal jump, ada yang board jump. Nanti akan berbeda. Kalau vertikal jump kan tinggi, tapi kalau board jump itu dia akan ke depan. Ya, coba ke depan. Jadi ada lompat jauh, ada yang itu yang nanti ya, yang sudah persiapkan. Jadi bouncingnya kalau dalam skala besar kan nanti udah langsung ini, tapi untuk melakukan awalnya dipakai. Nah, itu untuk plyometrik. Kemudian yang berkaitan tentang agility, karena agility nanti akan berhubungan dengan kecepatan, kemudian koordinasi, ya, yang harus dipersiapkan adalah kalau saya seringnya akan memecah. Kalau yang di situ contohnya adalah wall grip itu nanti untuk melatih reaksi tapi hanya kakinya saja. Jadi nanti akan ada instruksi entah terbuka atau di depan kaki, kemudian dia harus menggerakkan kakinya
gantian. Jadi startingnya dalam posisi seperti ini. Ya, ini nanti adalah proses untuk melatih reaction terhadap hanya tunggal saja kemudian berkaitan dengan koordinasi dan kecepatan. Jadi kalau misalnya ini kan kombinasi antara itu, dia cepat, dia kemudian harus apa namanya sinkron antara tangan dan kaki gitu ya. Kemudian juga nanti apa namanya harus istilahnya juga harus dalam posisi cepat ya. Kemudian juga reaksinya juga harus cepat. Reaksi itu kepekaan terhadap kejadian di lapangan. Jadi kita akan instruksikan dengan aba-aba. Jadi jarak antara aba-aba dengan gerakan tidak bisa terlalu jauh, ya. Reaksinya juga harus cepat. Tadi kombinasi itu yang nanti akan dibunuh. Jadi kita kasih aba-aba secara, kemudian kita akan eliminate dulu, karena kan balik lagi komponennya kan tidak ada tangan sama kaki. Kalau pas waktu tangan sebenarnya kita sudah latih pada waktu dia step up, naik turun step up itu kan pakai ayunan tangan juga atau naik ke atas terus. Nah kalau terus ini kita akan coba fokus pada reaction dan kecepatan serta koordinasi dari kakinya saja. Jadi misalkan ada satu aba-aba ataupun menuik, ya starting posisinya adalah seperti ini. Bebas ini yang difleksikan dengan kaki yang sakit atau yang sehat sebenarnya sudah bebas, ya nggak ada ketentuan harus yang sakit atau yang sehat, gitu ya. Kemudian kalau ada aba-aba sekali, teman-teman misalkan ada aba-aba tekan sekali atau membelu sekali, teman-teman melakukan gerakan. Ya. Nanti divariasi bisa instruksinya bisa sampai 2 kali. Jadi 2 kali tepukan atau 1 kali tepukan. Kalau 2 kali ya berarti dia harus 2 kali. Sangat sampingnya gitu ya. 1, 2. Ya. Kita adalah untuk melatih reaction maupun speed dari hanya kakinya saja. Nanti kemudian kombinasi antara tangan dan kaki kemudian muncul kemampuan untuk melakukan posisi-posisi apa namanya posisi-posisi ketika melakukan gerakan kelingkaran itu kan komponen-komponennya juga sebelumnya kita sebutkan. Jadi kalau sudah masuk ke fase 3 ini sebenarnya sudah masuk ke skill. Jadi fondasinya kemarin sudah kita kuatkan mulai dari masalah endurance, masalah strength-nya, kemudian masalah hypertrophy-nya, kemudian dan drill-nya kalau misalkan yang paling populer untuk agility adalah menggunakan ladder drill, ya. Dan kalau menggunakan ladder drill ya nanti gerakannya cukup banyak karena tidak ada pakem khusus. Kita ada ladder drill dan latihan kelinci. Walaupun kalau kita bilang ini dosisnya sebenarnya secara kualitas gerakannya ya memang masih dalam proses rehabilitasi, jadi secara kualitasnya akan sedikit lebih turun dibanding kemampuan teman-teman yang. Tapi yang jelas tujuan fisioterapi adalah mendekatkan apa namanya kemampuan komponen fisik atau komponen biomotor itu supaya siap ketika melakukan latihan dengan dosis yang sama seperti orang-orang yang sehat. Jadi gapnya jangan terlalu jauh. Maka dari itu sejak proses rehabilitasi itu sudah dilatihkan sehingga gapnya didekatkan. Kemudian intensitas latihan pas waktu apa namanya pada teman-temannya yang masih dalam kondisi sehat itu posisinya di sini. Teman-teman yang baru selesai rehabilitasi itu posisinya di sini. Jadi sehingga untuk nyusulnya nggak terlalu jauh. Jadi kalau gerakan di ladder drill cukup banyak. Jadi contoh misalkan ketika satu kaki masuk dalam kotak ladder-nya. Jadi misalkan contohnya gini, kromosonya gini. Ya satu masuk. Kita masuk, oke. Kemudian koordinasinya antara kaki dan tangan. Coba misalnya satu kaki masuk. Kemudian kalau 2 kaki masuk juga bisa. Jadi misalnya nah kalau semuanya aja ini masuk. Tapi misalkan dan juga kalau misalkan ini untuk sambil melatih sisi samping, teman-teman bisa karena untuk persiapan ototnya teman-teman bisa slow motion, pelan, ini bisa juga kadang kita pakai resistance band untuk persiapan ininya. Kemudian kalau sudah mulai masuk ke dirinya berarti ya kondisi dinamik nivalgus yang cukup dominan itu kekuatan abduktornya yang perlu dikuatkan. Jadi gerakan-gerakan sampai ya atau gerakan-gerakan eksolutasi itu yang perlu diperbanyak. Ya. Maka dari itu sehingga kalau misalnya eksolutasinya lebih banyak, abduktornya lebih banyak, harapannya dinamik nivalgusnya seperti ini. Jadi bisa ada ininya banyak banget, ya.
variannya banyak banget, termasuk juga misalkan dia misalkan kalau misalkan lompat ke depan itu teman-teman juga sudah mampu. Kadang-kala juga misalkan pas waktu landing itu akan kita persiapkan untuk landing dalam waktu bisa itu variasi. Jadi tidak selalu linear depan belakang seperti ini, tapi juga ya itu adalah variasi. Karena nanti kalau misalkan pada posisi game ya pas waktu posisi game itu kan gerakannya nggak bisa kita atur cuman ke atas dan ke depan doang, loh. Pasti ada serumnya dikit, ada tiba-tiba ada misalnya mungkin ada kanan itu yang harus kita siap ya. Kemudian untuk yang di fase 4 itu nanti sebenarnya dominan drill tentang tentang teknik di ketaburan masing-masing ya, teknik ketaburan masing-masing, tapi dengan intensitas yang lebih rendah dibanding yang biasa. Jadi saya selalu sampaikan bahwa sebenarnya penting sekali teman-teman memahami teknik-teknik dasar di sebuah olahraga manakala teman-teman mau jadi seorang sporter. Kemudian nanti akan dibandingkan antara kaki sakit dan kaki yang sehat ya. Dan di beberapa sumber itu disebutkan bahwa idealnya dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, kemudian diambil nilai yang benar ya. Misalkan ya awalannya kemudian lompat. Nah kalau misalkan atletnya misalkan pas waktu landing seperti ini tidak bisa menahan, kan harus ada instruksi ditahan sekitar 1-2 detik. Kalau nggak bisa ditahan, berarti itu cancel. Jadi misalkan kadang ada orang karena fokus, yuk silakan lompat dengan 1 kaki sejauh mungkin. Dia fokusnya adalah yang penting jauh tapi cancel. Instruksikan bahwa landingnya juga harus bagus. Jadi misalkan 1 kaki dia harus diam, kemudian itu yang baru bisa dihitung. Nah teman-teman mau ngitungnya pakai ujung jari ataupun pakai tumit, tapi yang paling gampang sih sebenarnya tumit. Tapi kalau tergantung startingnya teman-teman gimana. Kalau mau ngitung tumit berarti tumitnya memang ada dari start lebih dahulu, kalau ujung kaki. Walaupun sebenarnya ada beberapa orang yang mewajibkan, oh ini harus ujung kakinya dulu ya, boleh aja. Tapi kalau bagi saya pribadi, mau manapun boleh, tapi yang jelas startingnya sesuai. Ya kan? Kalau seperti ini kan juga nanti hasilnya kan akan sama aja dihitung dari. Tergantung kalau misalnya jangan sampai startingnya seperti ini, kemudian yang di luar adalah tumit. Jadi itu berangkat sama pulang nggak sesuai. Tapi kalau sama berangkat sama pulangnya sesuai, ya. Itu yang pertama adalah single leg hop, itu berarti lompat ke depan sejauh mungkin, hitung jaraknya. Berikutnya Single leg 5 meter. nah 6 meter. Jadi teman-teman nanti bisa dicoba jadi karena ini kalau 6 meter masih cukup. Nah kalau yang 6 meter itu yang dihitung adalah waktu tempuhnya. Karena depannya adalah 6 meter ya, satu markasnya adalah 6 ya. Nah kalau misalnya 6 meter hop, instruksi untuk bisa landing bagus itu diinstruksikan ketika pas waktu di garis finishnya. Karena garis finishnya bisa meneraskan ini, nggak sampai habis ya. Jadi minus 1 markas ya, yang sampai hijaunya habis. Jadi misalkan startnya itu lo boleh. Tapi asalkan di sini dia. Pas waktu di akhir, bukan di awal. Jadi bukan akhir berhenti enggak. Secepat mungkin boleh. Jadi misalkan ada yang hampir mirip kan, ada kalau seperti tadi kami harus. Yes, 1-2 detik. Itu baru valid. Jadi kadang banyak yang cheating, teman-teman. Banyak banget yang cheating. Cheating itu kayak curi-curi. Ya kalau misalkan terapisnya nggak perhatiin, kemudian pas landingnya gagal, dia bilang sudah oke. Gitu. Nah kalau untuk yang 6 meter hop, ya ini nanti ada kebalikan. Kalau biasanya kaki sakit dibanding dengan kaki yang sehat, kalau yang ini kaki sehat dibanding kaki yang sakit. Karena kaki yang sehat itu nanti akan hasilnya pasti lebih cepat. Kalau misalkan yang di atas adalah kaki yang sakit, itu nanti hasilnya persentasenya akan 100% lebih. Karena lebih besar atau lebih lama waktunya ketika kaki yang sakit. Jadi dibalik. Khusus untuk yang 6 meter hop. Ya. Karena kan kalau 6 meter hop, yang itu kan waktunya. Kalau kita samakan kayak yang awal, kaki yang sakit dibanding kaki yang sehat, ya kan? Hitungnya kan biasanya rata-rata kaki yang sakit dibandingkan kaki yang sehat kali 100%. Jadi intinya gitu. Tapi kalau untuk 6 meter hop kita akan balik. Karena kaki yang sakit ini waktunya pasti akan lebih lama. Kalau nggak dibalik nanti hasilnya 100% lebih. Kan gitu dah. Akan waktu yang sakit 5 detik, yang ini 4 detik, berarti kan 5/4 kali 100. Iya. Jadi makanya harus ditukar. Betul. Hitung-hitungnya ya. Kemudian yang berikutnya triple hop. Jarak.
tapi 3 kali lompatan. Jadi kan 1, 2, 3. 3. Yang dihitung jarak. Ya, yang dihitung jarak. 3 kali lompatan. Dan 2 detik. Nanti jaraknya ya. Kemudian yang berikutnya adalah Crossover. crossover. Teman-teman, kalau nanti akan ngecek kaki kiri, kita akan start dari kanan, kemudian gerakannya ke kiri, kanan, kiri. Ya. Ketika ngecek kaki kiri, startnya akan ada di sisi kanan garis. Jadi kita akan pakai garis lurus, kemudian startnya adalah di sisi kanan, ke kanan dari line, ya. Kemudian lompatnya nanti akan ke kiri. 1, 2, 3. Kiri. Kalau kanan berarti ada startnya dari sebelah kiri line, kemudian 1, 2, 3. Ya. Karena yang akan kita cek adalah stabilitas ke sisi lateral ini. Maka dari itu, sebenarnya setiap hasil tes ini nanti akan jadi evaluasi otot mana yang perlu diperbaiki. Ya, otot mana yang perlu diperbaiki. Termasuk yang 6 meter go. Oh, ternyata dia nggak mampu cukup kuat tuh. Oh, berarti endurance. Karena 6 meter nggak mampu melaksanakan ini. Karena kan kalau 6 meter kita baca kan mungkin kekuatannya bagus, tapi karena ya senapan itu panjang 6 meter dia nggak kuat. Tadi kan berkaitan dengan endurance. Masalah endurance, entah masalah endurance atau cardiorespiratory endurance. Karena kalau kita ngomong endurance nanti akan selalu bicara antara kedua itu komponennya. Ya. Nah nanti itu kalau yang apa namanya crossover ya, crossover itu yang dihitung adalah jaraknya, kemudian kaki yang sakit dibandingkan kaki yang sehat. Kemudian hasilnya kalau di beberapa literasi itu disebutkan cukup dengan 85%. Minimal 85% untuk dinyatakan lulus. 80%. Tapi kalau saya pribadi akan menggunakan range sekitar 90-95%. Apalagi kalau buat teman-teman yang atau atlet yang nanti akan kompetitif secara profesional. Karena profesional nanti hasilnya akan berbeda. Kalau 85% itu bisa saja jadi patokan, karena nanti kalau teman-teman baca ini cukup sebutnya cuma banyaknya 85% kok. Boleh saja, tapi sifatnya adalah rekreasional, sportnya. Ini misalkan kayak hobi, tapi itu aja hasilnya 80%, silakan balik lagi. Iya, tergantung cabur dan dia statusnya itu olahraganya dengan olahraga rekreasional ataukah ini. Karena kan mungkin lagi kalau misalkan teman-teman ketemunya mungkin dia hanya pas waktu cederanya adalah pas waktu lagi hobi main badminton karena hobi rutinitas minggu sekali, kemudian dia juga itu kan berarti rekreasional. Karena juga ada yang profesional yang nanti akan kompetitif untuk mencapai prestasi. Ya, itu yang nanti harus diperhatikan. Oke, silakan sekarang teman-teman.